Jadi yang nama santet mencari bapak itu tidak ketemu. Akhirnya dia balik ke rumah santet tadi menunggu bapak. Iya. Nah, tengoknya bapak dato, mama kamu yang ada, mama kamu lah yang kena jadi tumbal. Gitu. Nah, sampai di waktu itu bapak mengatakan kamu di dalam kandungan, anak apa ini dalam kandungan? Mungkin ini anak antu, tahan nian. Yang mengatakan kamu tidak sehat, tidak bisa sehat diobat itu siapa? Dia bilang dukun. Dukun dari mana? Dukun dari Padang. Nah, tolong jawab, kata bapak. Dukun itu apa Tuhan? Apa manusia? Dia mengatakan manusia. Kalau manusia yang mengatakan kamu tidak sehat, kamu bisa sehat. Tapi kalau Allah yang mengatakan kamu tidak sehat, nah itu aku tidak bisa lagi. Nah, di waktu itulah terpintas di bapak, refleks gerakan bapak, mulut bapak, jiwa bapak, telapaplah bapak ucapkan. Nah, bapak ucapkan innama amru iza rodasaan an yakula lahu kun fayakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang dialami oleh ayah saya. Seperti di video saya sebelumnya, saya mengatakan bahwa di segmen malam Jumat ini saya akan menampilkan konsep baru di sebuah kisah misteri, yang mana saya akan menceritakan hal-hal mistis, hal-hal gaib dengan ayah saya, yang mana beliau adalah seorang pelaku di bidang spiritual. Segmen ini saya beri nama Batin di sebuah kisah misteri. Untuk kali ini, di malam Jumat ini, di segmen Batin sesi pertama, saya akan menceritakan pengalaman sewaktu ibu saya sedang mengandung saya di usia kandungan 7 bulan. Beliau mengalami serangan santet yang dikirim oleh orang yang memiliki masalah, ya. Bukan dengan ayah saya, tapi dengan orang yang meminta pertolongan kepada ayah saya. Jadi untuk kisahnya saya minta langsung ayah saya menuturkannya, menceritakannya ke sahabat semua. Jadi kita langsung aja bertanya kepada ayah saya. Pak, Iya. Sebenarnya saya ingin membagikan kisah yang dulu pernah Bapak ceritakan. Iya. Sewaktu saya di dalam kandungan usia 7 bulan, ibu pernah, mama pernah mengalami serangan santet, ya, serangan dari dukun. Iya. Gimana tuh Pak ceritanya, Pak? Nah, jadi ceritanya tuh di waktu itu bapak sedang menjalankan pengobatan untuk menolong seseorang yang sakit. Nah, jadi di waktu itu datanglah seseorang yang lagi sakit, minta pertolongan di dalam pengobatan di waktu itu. Jadi begitu orang itu datang, begitu bapak lihat orang itu sudah sakit, sudah parah. Jadi dia datang itu waktu itu dipapah lah. Berarti dia tidak mampu untuk berjalan sendiri, kan itu. Nah, setelah itu masuklah di dalam rumah. Tiba di dalam rumah, bapak tanya, apa yang sakit? Dia bilang dia sendiri sakitnya tidak tahu. Nah, tapi dia bercerita penyakit dia ini sudah dibawa ke dokter, sampai ke Jakarta dia berobat. Tapi sedangkan dokter tidak tahu apa penyakitnya. Sudah balik lagi dia ke Jambi. Tiba di Jambi berobat lagi, mencari orang pintar. Berarti orang yang pengolahan ilmu kebatinan. Berarti yang dikatakan dukun. Nah, ketemulah dengan dukun. Sampai dia bercerita
itu sampai 5 sampai 7 dukun yang untuk mengobati dia itu tidak mampu. Jadi bapak tanya, kenapa tidak mampu? Nah, setiap orang yang mau mengobati dia itu didatangi di waktu dia tidur itu serangan daripada seperti di dalam tidur itu mimpi. Jadi dia mimpi itu didatangi orang itu dengan memakai tombak. Nah, mau membunuh orang yang mengobati bapak ini tadi, yang sakit tadi. Akhirnya berapa dukun itu mundur, tidak mau mengobati bapak, dia takut. Nah, akhirnya macam mana dia ketemu sama bapak minta tolong pengobatan. Jadi di waktu itu dia cerita macam itu, ya bapak olahlah kekuatan zuhir, kekuatan batin bapak dengan bergabungan dengan kekuatan daripada ilmu keturunan. Alhamdulillah waktu itu bapak tahu bahasa bapak ini kena guna-guna, berarti kena santet, kena ilmu orang jahat. Nah, kebetulan bapak tanya lagi riwayat masalah hidup bapak ini. Bapak ini kerja di mana? Ternyata bapak ini kerja di bidang pemerintahan. Nah, jadi nampaknya bapak tengok berarti perebutan daripada jabatan. Karena bapak ini karirnya bagus. Nah, jadi orang untuk mengalih jabatan dia tadi kan terpaksa melakukan ilmu itu tadi. Akhirnya bapak ini kenal. Setelah bapak lihat apa penyebabnya. Nah, kalau dikata orang Jambi, nah itu kena ilmu 7 lumpuh. Nah, jadi tujuannya bapak ini penyakit ini kalau dibiayai terus lama-lama memang betul bisa lumpuh, tidak bisa bergerak. Akhirnya badannya mati semua. Tangan tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa bergerak. Jadi kayak stroke itu? Bukan. Kalau stroke ya, itu begitu kena begitu lumpuh. Kalau ini tidak, ini dikatakan 7 lumpuh. Jadi yang dituju dengan ilmu hitam tadi di bagian untuk di bidang melemahkan urat-urat. Akhirnya urat-urat lemah. Nah, itulah kalau di Jambi dikatakan ilmu 7 lumpuh. Nah, tapi alhamdulillah dapat bapak atasi dengan pengobatan bapak tadi. Nah, setelah di waktu itu dia sudah sembuh, sudah sehat, seharusnya dia stop. Tapi tidak, dia melanjutkan lagi untuk minta pelapisan diri. Benteng diri. Ya, terpaksa bapak jalankan lagi. Alhamdulillah sehingga dia kuat pulih balik. Akhirnya jabatannya naik lagi. Nah, setelah di waktu itu datanglah orang menemui bapak ke rumah lagi. Bapak tidak tahu, sangka bapak orang mau berobat. Nah, ternyata bukan. Dia menyebutkan bapak harus mundur dari menolong bapak yang sakit lumpuh tadi. Kalau tidak bapak mundur, bapak akan dikirimnya dengan ilmu hitamnya tadi. Itu siapa tuh, Pak? Nah, itulah jelas pasti dari pihak musuh bapak itu tadi. Oh, dari pihak musuh bapak yang lumpuh tadi. Bapak yang musuh daripada bapak yang lumpuh tadi. Nah, tapi bapak tidak mau mundur. Nah, karena niat bapak untuk menolong dan juga bapak sudah berjanji ingin menolong bapak yang sakit tadi. Nah, jadi ternyata kalau bapak mundur, berarti bapak takut, berarti bapak salah. Ingkar janji. Nah, berarti bapak ingkar janji. Nah, kan itu. Akhirnya bapak tidak mau mundur. Orang itu baliklah. Nah, di waktu itulah kau di dalam menolong bapak itu, kau dalam kandungan ibu kamu itu 7 bulan. Nah, di waktu itu bapak dipanggil oleh bapak yang sakit tadi. Nah, pergi ke rumah dia. Sekitar jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Pas di waktu sekitar jam 11, bapak punya firasat tidak enak. Akhirnya bapak bagi tahu bapak mau pulang ke rumah. Bapak nak balik ke rumah. Nah, dia ngata ada apa? Ya nanti macam itulah Pak. Saya nak balik dulu. Karena ada rasa-rasa di saya ada masalah di rumah. Itu bapak baliklah. Begitu bapak masuk ke rumah, pas bapak lihat mak kamu tu sudah pingsan, tidak sadarkan diri. Nah, sedangkan kamu waktu itu di dalam kandungan mak kamu 7 bulan. Nah, begitu bapak lihat, itulah dapatlah bapak mengolah kekuatan zuhir, kekuatan batin bapak. Nah, berarti bapak tahu. Nah, berarti kena santet mak kamu tadi. Nah, di waktu kena santet, bapak sudah tahu kena santet, itu bapak olah lagi lah. Nah, akhirnya bapak mau pergi, bapak mau tinggalkan mak kau tadi, mau minta bantuan dengan orang untuk menunggu mak kamu tadi. Nah, bapak ingin membalas karena bapak tahu
ini kena santet. Oh. Nah, di waktu itu mak kamu yang sedang sakit itu tidak langsunglah dia bercakap. Oh. Nah, dia mengatakan jangan tinggalkan bini kamu, istri kamu. Kalau ditinggalkan dia mati. Nah, termasuk anak dalam kandungan. Nah, disitulah tidak jadi bapak tinggalkan. Nah, rupanya yang masuk lagi ke ibu kamu yang membantu tadi itu adalah yang sering menampingi bapak yang dari keturunan tadi. Oh, jadi dia masuk ke mama, Pak ya? Nah, masuk ke mama, Kesurupan, ya? kesurupan dia. Sehingga mama kamu tadi bisa bercakap dia. Bisa bercakap dia. Dia mengatakan jangan tinggalkan bini kamu tadi. Kalau tinggalkan dia mati. Ditunggu sampai waktu subuh. Subuh. Nah, sedangkan niat bapak tadi kalau ada yang mau menunggunya sesuatu keluarga, di waktu itu bapak ingin berbalas. Bapak ingin melepaskan lagi kekuatan zahir, kekuatan batin bapak gabung dengan kekuatan gaib dari keturunan. Bapak ingin membalas supaya biar mak kau sembuh. Iya. Tapi alhamdulillah, nah dengan izin Allah ada yang menolong. Akan akhirnya tidak bapak tinggalkan. Nah cuman di waktu itu bapak punya firasat, ada keadaan macam bisikan di bapak ngatakan cuman tugas bapak berzikir, sebut nama Allah dengan kebesaran Allah. Berarti Allahu Akbar, itulah yang bapak ucapkan, Allahu Akbar sampai ayam berkukuk hari subuh. Nah ternyata begitu hari subuh langsung mak kamu sadar. Nah cuman wirid bapak waktu itu cuman Allahu Akbar. Nah berarti untuk menambah keyakinan bapak lagi dengan kebesaran Allah semuanya bisa kita atasi. Jadi waktu itu santet yang sebenarnya untuk bapak, Pak ya? Nah, jadi santet itu yang sebenarnya untuk bapak. Nah, bukan untuk mak kamu. Oh. Di waktu itu bapak sedang keluar rumah. Ah. Di rumah bapak yang bapak obati sakit yang orang lumpuh itu. Iya. Nah, santet itu mencari bapak, tidak nampak dengan bapak, tidak ketemu dia. Itu sudah jelas, karena bapak ada pelapis. Iya. Pengolahan itu bukan satu lapisan bapak, 7 lapisan bapak. Jadi yang namanya santet mencari bapak itu tidak ketemu. Akhirnya dia balik ke rumah santet tadi, menunggu bapak. Iya. Nah, tengoknya bapak dato, mama kamu yang ada, mama kamu lah yang kena jadi tumbal. Oh. Gitu. Nah sampai di waktu itu bapak mengatakan kamu di dalam kandungan, anak apa ini dalam kandungan? Mungkin ini anak antu, tahan nian. Nah yalah kamu Rio. Makanya sekarang nih bapak tidak heran lagi kalau kamu bisa di dalam pengolahan ilmu gaib. Memang dari kecil, dari dalam kandungan memang sudah ada. Jadi bapak tidak heran lagi. Jadi tidak perlu bapak asal lagi, kamu menjadi sendiri. Berarti ilmu keturunan yang bapak bilang tadi itu seperti apa tuh, Pak? Nah, jadi ilmu keturunan itu yang dikatakan ilmu keturunan, ilmu dari leluhur kita dulu, nenek moyang kita dulu. Nah, itu berupa orang gaib. Oh. Jadi Pendamping ya? Nah, pendamping. Jadi kita tidak bisa melihat dia bisa melihat kita. Cuman kita punya rasa. Dia ada ataupun tidak. Nah, ataupun dia bisa kita ketemu di dalam mimpi. Nah itu. Jadi kalau di keturunan kita itu tetap ada. Ya, jadi mungkin kalau malam itu bapak tinggalkan mama berarti tewas semua. Nah, Pak? tewas semua kalau bapak tinggalkan. Tapi pas bapak mau pergi ada apa? Keturunan masuk ke dalam mama bilang jangan ditinggalin. Nah, jangan ditinggalin. Kalau ditinggalin, istri kamu ini mati. Nah, akhirnya tidak jadilah bapak yang meninggali. Akhirnya bapak duduklah terus sampai di situ. Nah, itulah tugas bapak berzikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau untuk kekuatan atau pengetahuan bapak di bidang mistis, di bidang-bidang gaib, pengolahan pengobatan, itu asal dari mana, Pak? Apa memang belajar, diturunkan guru, atau memang dari keturunan? Nah, jadi kalau di dalam pengolahan ilmu gaib itu berdasarkan dari keturunan. Satu, yang kedua memang sudah bawaan lahir bapak. Itu.
Jadi kalau berdasarkan dari keturunan itu tiap-tiap dari keturunan dari sebelah bapak, dari datuk kamu, itu dia mewarisi daripada anak jantan. Anak jantan. Nah, jadi dari terakhir dari keturunan dari atas terus susun sampai ke bawah sampai ke datuk kamu. Nah, itu datuk kamu yang memegang, bapak daripada bapak. Nah, dia yang memegang. Sedangkan datuk kamu itu banyak saudara yang jantan, tapi dia yang memegang pengolahan ilmu gaib dari keturunan. Dari keturunan. Nah, setelah bapak tadi, bapak punya saudara lagi, punya kakak lagi. Nah, cuman bapak yang memegang. Nah, nanti bapak punya anak lagi yang jantan. Nah, kakek dalam anak yang jantan tadi itu salah satu dia harus memegang lagi. Itu tidak bisa buang kemana-mana dia. Dia harus jadi. Dia harus megang lagi. Berarti itu yang dinamakan ilmu keturunan. Nah, itulah yang dikatakan ilmu keturunan itu. Nah, dia tetap itu menamping terus. Nah, kalau kita bahas masalah keturunan, ilmu keturunan, berarti ilmu ini diturunkan dari Datuk Rangkayo Hitam ya? Ambil dari dasar dari Datuk Rangkayo Hitam. Raja Jambi. Jambi. Dari Datuk Rangkayo Hitam. Terus turun, ambil terah jantan terus. Nah, akhir sampailah ke buyut bapak kan, akhirnya sampai ke datuk kamu, sampai ke bapak. Nah, nanti sampaikan anak bapak lagi. Anak bapak kan ada 3 laki-laki kan. Nah, entah siapa yang jadi itu bapak tidak tahu. Kan macam itu. Itu harus ada satu yang ikut itu nanti. Berarti memang dasarnya ilmu yang bapak punya atau kemampuan yang bapak punya berarti memang anugerah Pak ya? Nah, memang itu Kelebihan, benar-benar ya? anugerah, memang kelebihan dari Allah. Memang kalau kata orang Jambi itu bawaan lahir. Bawaan lahir ya? Bawaan lahir. Bukan ada bapak nuntut, tidak. Sedangkan bapak dalam pengobatan itu yang ada dirasa di batin bapak. Nah, yang ada rasa di jiwa bapak, itulah obat. Contohnya? Itulah yang bapak buat. Misalnya gimana Pak? Hah? Contohnya? Contohnya? Nah, kan bapak tidak tahu apa obat orang penyakit lumpuh. Nah, kan itu kan bapak tidak tahu. Nah, sedangkan dari keturunan kita mempunyai kitab mujarabat, kitab tajamuluk. Nah, itu ada semua itu. Apa obat, apa semuanya. Sedang bapak tidak bapak pakai itu. Tidak pernah bapak pelajari. Nah, sedangkan pewaris itu dari bapak untuk bapak, itu tidak pernah bapak buka buku itu. Nah, cuman bapak apabila bapak ingin mengetahui, itu bapak tahu sendiri. Itu. Nah, di situ datang petunjuk. Petunjuk tadi datang, dapat bapak rasakan dan langsung terbayang apa obat itu bentuknya. Umpama bapak tahu, oh itu kena 7 lumpuh. Nah, apa obatnya? Kan itu. Jadi bapak bertanya kepada diri bapak sendiri, apa obatnya? Pada batin ya? Ya. Jadi bapak bertanya kepada diri bapak sendiri, apa obatnya? Nah, yang di dalam menjawab. Nah, obatnya umpama daun serai. Nah, itu pandangan bapak sudah daun serai ataupun daun itu. Sedang bapak tidak tahu daun itu. Nah, langsung tergambar di bapak. Itu daunnya nampak. Akhirnya bapak cari, tahulah bapak. Sedang orang tidak tahu, sedang bapak tahu. Nah, habis bapak terpepet, itu keadaan macam ado yang mengarahkan ke bapak untuk berjalan. Berjalan ke arah kanan, kiri, belakang itu sudah ado. Seolah-olah bapak yang menggerakkan diri bapak. Oh, jadi berjalan sendiri gitu ya? Berjalan sendiri. Untuk nemuin obat-obat tadi. Nah, di waktu itu tubuh bapak bergerak. Ngejar ke obat tadi, itulah yang bapak ambil. Itulah obat. Itulah obat. Berarti hampir diartikan obat itu sebagai syariat Pak ya? Nah, jadi obat itu cuman sebagai syariat. Perantara. Nah, cuman syariat obat itu. Nah, syariat tetap kita jalankan, bukannya obat itu penyembuh, bukan, itu cuma syariat. Nah, dan juga obat itu daun-daunan, umpama daun-daun ya memang ditempatkan oleh Allah tadi. Memang daun itu untuk obat itu. Seperti contoh daun sirih itu bisa mengeluarkan sejenis biji biso, racun, racun yang di dalam tubuh. Nah, itu kan pas. Dijadikan Allah daun sirih memang untuk itu. Nah, sedang orang penyakit itu, siapa nggak tidak bisa ketemu, pasti ketemu. Pasti ketemu. Akan itu. Nah, ini balik lagi ke cerita awal kita tadi, Pak.
waktu mama dikirim santet itu seperti apa, berupa apa tuh Pak? Nah, Kiriman dari orang yang mau nyakitin mama tuh. nah, jadi kalau yang orang mengirim santet yang melalui mama kamu, nah, itu yang dikatakan ilmu tikam bayang. Kalau bahasa Jambi, Tikam bayang. tikam bayang. Jadi dukun itu dia mengolahan jarak jauh. Tapi sebelum dia mengolahkan jarak jauh, nah, ilmu gaib ataupun ilmu hitam dia itu sudah dijalankannya dulu, diterbangkannya dulu mencari arah. Di mana tempat rumah tujuan tadi? Sudah tahu di arah. Nah, dia tinggal memutuskan makrifat dia, itulah yang dikatakan tikam bayang tadi. Jadi sesuatu benda yang dicucuknya itu orang yang terasa. Gitu. Dia dicarinya dulu. Nah, setelah nampak baru Ditikam ya. tikam. Di waktu itu dia mencari bapak tidak ketemu. Sedang dia sudah siap. Dia tak bisa mundur. Nah, itulah dilepaskannya ke mama kami. Tikam bayang ya. Nah, itu namanya ilmu tikam bayang kalau bahasa Jambi. Tapi setelah subuh itu kan Bapak bilang dapat bisikan atau keturunan yang masuk ke mama, kan bilang nunggu sampai subuh bakal sehat katanya. Iya, kan? bakal sembuh. Nah, itu seterusnya apa setelah itu ada kiriman ulangan enggak Pak? Istilahnya itu terjadi lagi enggak? Nah, Kejadian itu. di waktu itu setelah subuh itu mama sehat. Pas di waktu paginya itu mama kamu sudah bapak antarkan ke tempat datuk kamu. Nah kan itu, karena bapak khawatir kalau malam akan datang lagi, dia mengulangin lagi. Karena belum tembus niat dia untuk bapak. Makanya di waktu itu bapak titipkanlah mama kamu, karena dia mengandung kamu kan di rumah datuk kamu. Nah bapak dewean lah waktu itu yang balik ke rumah yang bapak hadapi. Nah, di waktu itu datanglah angin. Bapak dewean di rumah. Nah, di waktu datang angin, itu bapak tahu. Datang angin. Nah, bapak tahu. Nah, inilah. Nah, itu bapak tidak tahu sejenis apa lagi yang dilepaskan oleh orang itu. Kiriman lagi ya. Kiriman lagi. Di waktu itu bapak nunggu. Dia tahu bapak ada di rumah. Kirimnya lagi. Nah, di waktu angin datang, bapak tahu, tetap bapak pengolahan lagi. Cuma niat bapak itu, bapak melapis diri bapak. Akan itu melapiskan diri bapak. Nah nanti siapa salah benar cuma Allah lah yang tahu. Nah ternyata di waktu itu serangan dari itu datang, ya bapak di waktu itu antara sadar antara tidak juga apa yang bapak buat. Kan itu. Nah pas di waktu itu bapak terbangun dari bapak menghadapi hal itu, nah, pintu-pintu rumah itu sudah terbuka semua. Malam itu pas pagi pintu-pintu sudah terbuka semua, sedang bapak tidak tahu siapa yang buka waktu itu. Nah dan juga di waktu itu karena bapak tahu sudah ada serangan, alat-alat yang bapak persiapan itu sudah istilahnya itu sudah kocar-kacir lah, hamburan. Bapak tidak tahu lagi. Nah yang biasanya kalau sudah macam itu bapak menang. Apa yang terjadi di Allah alam bapak tidak tahu. Nah ternyata malam ketiga, malam ketujuh tidak ada lagi. Nah berarti orang itu kalah. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah. Ya bapak tidak mau menyebutkan. Yang penting kalah. Yang biasa kalau tidak ngulang lagi, nah itu bapak tidak tahu apa yang terjadi kepada dia. Berarti ancaman orang yang nemuin bapak itu memang dilakukan. Nah ya, memang dilakukan dia. Dia sudah ngasih peringatan suruh mundur. Nah dia sudah ngasih peringatan disuruh mundur. Malahan di waktu itu bapak dibawanya duit. Mau dibayar? Mau dibayar. Dibawanya duit, bapak tidak tahu berapa banyak duit. Kira-kira ada berapa lembar lah. Dikasihnya duit, bapak mundur dari nulung bapak itu. Bapak yang sakit lumpuh itu. Ya waktu itu sudah sehat, bapak tidak mau. Kalau bapak tidak mau mundur, duit inilah bakal kami carikan lagi dukun untuk membunuh bapak. Silakan tuh pak. Tapi yang bapak yang lumpuh itu sembuh? Tidak ngulang lagi penyakit Pak? Tidak lagi. Tidak ngulang lagi. Karena sudah dilapisin ya? Nah, karena maka tidak ulang lagi, dia bapak lapis. Setelah dia sembuh, dia memohon lagi minta tolong
tolong dilapis diri dia, dijaga supaya jangan kena lagi ilmu santet. Ya bapak lapis lah dengan cara pelapisan, bukan pengobatan. Dengan cara pelapisan, ada cara pelapisannya. Nah bapak kasihlah ilmu pelapisnya untuk penedeng diri dia, jangan dia kena lagi. Apakah tidak nampak santet tu? Nah kan itu, bapak lapis luar dalam, luarnya bapak lapis juga, dalamnya bapak lapis juga. Jadi harus 2 lapis itu, luar berlapis, dalam berlapis. Nah yang luar kita pakailah syariat luar, ini dalam dia terpaksa dia ngamalkan. Ada yang satu yang diamalkannya dia sesudah sholat. Makanya dia selamat, dia tidak mampu lagi. Nah jadi kan ini banyak juga yang beranggapan Pak, kalau orang yang laku dari bidang-bidang spiritual atau boleh dikatakan memiliki kemampuan gaib lah, itu sering dianggap orang musyrik atau syirik, atau orang bilang ilmu hitam, orang bilang dikucilkan orang, dianggap orang menakutkan lah. Itu menurut Bapak gimana tuh Pak, tanggapan Bapak? Nah, jadi kalau tanggapan Bapak, jadi yang dinamakan ilmu, apakah ilmu hitam, apakah ilmu putih, itu sebenarnya tergantung kepada orang yang memakai. Dia memakai ilmu hitam, tapi kalau dibawanya untuk jalan kebaikan, ya tidak jadi hitam. Tapi dia memakai ilmu putih, dibawanya untuk kejahatan, ya jahat juga. Jadi tergantung kepada yang memakai. Tergantung kepada yang memakai. Sedang orang ilmu putih, kata dia ilmu putih, tapi digunakannya untuk kejahatan, ya hitam juga. Tapi yang dia mengatakan, orang mengatakan hitam, tapi digunakannya untuk kebaikan, untuk menolong orang, ya tetap putih juga di mata Allah. Tapi memang ada Pak ya, yang memang ada jurusan yang istilahnya kasar ngomongnya dukun santet yang memang bersekutu dengan setan, tuh ada Pak ya? Memang ada. Sebab yang dikatakan orang Jambi itu ilmu hitam. Yang dikatakan ilmu hitam, dia bersekutu dengan setan tadi. Nah kan itu memang ada. Memang ada. Kalau di Jambi itu yang terkenal tuh dari daerah Mudik, Pak. Nah, kalau yang di Jambi itu yang terkenal dari daerah Mudik. Daerah Mudik, Pak. Nah, daerah Mudik. Berarti kalau daerah Mudik berarti daerah Uluan, bukan daerah Kota Muria. Bukan, Pak. Nah, disitulah tempatnya. Ya memang kan kalau Jambi ini kan terkenal dengan hal-hal mistis, apalagi yang berhubungan dengan hal-hal gaib kan. Memang Jambi itu terkenal, kata orang kan. Kata orang sempat juga beberapa petinggi besar negara Republik Indonesia ini kan datang ke Jambi untuk mencari ini ya, pendamping. Nah, itu pernah nggak Bapak dengar Pak? Pernah. Itu pernah juga Bapak dengar. Tapi kalau untuk masalah itu kita bahas di segmen selanjutnya Pak. Jadi buat teman-teman nanti kalau ingin tahu kisah negeri Jambi, negeri sepucuk Jambi 9 lurah yang kental dengan hal-hal mistis yang berbau gaib, di segmen malam Jumat selanjutnya, Batin sesi 2, saya akan membahas hal itu bersama ayah saya. Jadi untuk di segmen ini ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Iya. Nah, mumpung kita masih bercerita tentang pengolahan pengobatan, pengalaman Bapak selama membantu orang, ya, ngobatin orang, ada nggak orang yang datang dengan penyakit yang berat atau penyakit yang menurut Bapak di luar akal sehat? Ada Pak ya? Ada. Nah, jadi di waktu itu Bapak masih di dalam pengobatan untuk menolong orang. Nah, datanglah orang lagi ke rumah, dia minta tolong lagi di dalam pengobatan. Nah, datang. Di waktu datang itu begitu dia datang, dia langsung menanyakan siapa yang punya rumah ini, yang bisa ngobat aku. Kok aneh? Yang biasa orang datang minta pengobatan langsung duduk, kan itu. Nah, langsung dia duduk, langsung bertanya, kami mau berobat, sakit kami ini. Nah, yang satu ini aneh, aneh bin ajaib. Begitu datang tegak masuk, dia nanya siapa yang punya rumah, dukun apa tidak, bisa ngobat apa tidak.
Nah, kebetulan bapak sedang duduk, waktu itu masih ada keluarga lagi, sedang duduk, langsung bapak jawab, saya lah yang punya rumah. Yang dukun, jadi kata bapak, yang nama dukun tidak ada di sini. Yang ada yang bisa menolong orang sakit. Nah, kebetulan saya sakit. Dia bilang. Jadi maksudnya, ya saya nak minta obat, tapi tidak bisa bapak mengobat. Dia bilang gitu. Dia bilang. Disitulah bapak terkejut. Jadi waktu itu bapak sudah terpintas. Melihat gerak-gerik dia dengan kata-kata dia, berarti orang ini pikirannya kenal. Berarti pikirnya sudah rusak. Kalau dibiarin bisa gila. Pas di waktu itu dia nanya, ya saya mau berobat, tapi bapak tidak bisa mengobat saya. Ada apa? Kata bapak. Nah, karena saya nih pak, penyakit saya sudah 7 tahun. Saya baru balik dari Padang. Nah, dukun Padang mengatakan penyakit saya sudah 7 tahun, tidak bisa sembuh. Ya kalau tidak bisa sembuh, apa kau datang minta obat? Kata bapak. Nah, tapi tak tahulah, kata dia. Saya pengen minta obat. Masih bapak ditekan terus. Nah, di masalah itu tadi akhirnya, ya karena bapak sudah capek, litak kan? Akhirnya bapak ada macam muncul mau marah. Ke dia. Nah, terakhir bapak sebutlah ke dia. Bapak tanya kepada dia, yang mengatakan kamu tidak sehat, tidak bisa sehat diobat itu siapa? Dia bilang dukun. Dukun dari mana? Dukun dari Padang. Nah, tolong jawab, kata bapak. Dukun itu apa Tuhan? Apa manusia? Dia mengatakan manusia. Kalau manusia yang mengatakan kamu tidak sehat, kamu bisa sehat. Tapi kalau Allah yang mengatakan kamu tidak sehat, nah itu aku tidak bisa lagi. Dia mengatakan dukun. Apakah dukun itu Tuhan? Kata dia tidak. Nah di waktu itulah terpintas di bapak, refleks gerakan bapak, mulut bapak, jiwa bapak, terlapaplah bapak ucapkan. Nah, bapak ucapkan innama amru iza radasa'an an yakula lahu kun fayakun. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada satu apapun juga yang menghalangi. Cukup Allah mengatakan sekali, jadi itu tetap jadi. Jadi kamu sehat. Karena yang mengatakan kamu tidak sehat manusia. Yang kalimat tadi itu Allah, Bapak. Allah yang mengatakan kamu sehat. Sehat. Itulah pengobatan bapak yang pertama. Langsung dia terkejut. Begitu dia terkejut, dia menung, langsung duduk. Langsung duduk dia? Langsung duduk. Nah, setelah duduk, dia tidak bercakap-cakap. Bengong dia. Bapak tadi terus bapak perhatikan. Nah, di waktu itu perubahan dari bapak sudah ada kelainan. Bapak lihat, bapak rasa di pinggir itu, karena bapak yang tahu itu yang sering menampingi bapak kan, yang dari keturunan itu sudah hadir semua. Waktu itu. Nah, sudah hadir semua, bapak tahu. Nah, itulah yang ada masih keluarga waktu itu di rumah, diambilnya bapak air putih, suruhnya lah bapak minum. Nah, sudah setelah itu bapak lah yang bagi tahu dia. Sekarang kata bapak, tak, kamu balik, besok datang berobat. Iyalah pak. Itulah baru dia ngatakan iyalah pak. Balik dia, besok memang datang. Nah, itulah bapak jalankan pengobatan. Nah, pas di jalan pengobatan, apa pengobatan yang sudah ke-7 hari, apa berapa itu bapak lupa. Nah, itulah bapak mandikan di Sungai Pijuan. Nah, setelah dimandikan, itulah dia membawa anduk. Anduk tadi punya dia. Nah, itu disangkutnya lah ke kursi. Nah, setelah disangkut ke kursi tadi, dia mencari anduknya tadi. Tidak ketemu. Nah, sedang dia lewat dekat anduknya sampai ke dapur, sampai ke mana. Sehingga orang di dapur lari takut. Karena dia tahu orang rusak pikiran. Nah, akhirnya berkeliling-keliling hampir 1 jam dia mencari sampai ke mobil dia, sampai di luar. Nah, akhirnya dia nampak. Ini anduk aku, kata dia. Nah, itulah langsung bapak lapaskan. Nah, kamu sehat. Nah, sesudah situlah alhamdulillah sehat. Padahal dia sendiri naruh anduknya di situ. Dia sendiri yang anduk. Di waktu itu memang bapak tes. Apabila ketemu sehat. Tapi kalau belum ketemu ya sudah bapak yang kasih tahunya anduk, berarti masih menjalankan pengobatan lagi. Nah, jadi yang kena di dia itu adalah pikiran dia. Jadi saraf dia yang diolah oleh orang ilmu hitam tadi.
orang perukunan tadi. Nah, karena mungkin dia ini terlalu pintar. Nah, dia kan jabatan juga. Orang berfungsi juga. Nah, terlalu pintar, makanya pemikirnya yang dikerjakan orang itu. Akhirnya kalau dibiayai itu gila. Itu sudah separuh gila kalau kata orang Jambi. Sudah 50%, ya? Sudah 50%. Jadi di waktu dia ketawa. Di waktu dia marah. Nah, itu. Jadi pengalaman banyak ya, pengalaman selama membantu orang terkena santet tuh Pak ya. Kalau pengalaman tidak usah cerita lagi, bukan banyak lagi. Banyak. Nah, resikonya tuh Pak. Ya kan seperti tadi nih, yang cerita awal waktu saya dalam kandungan mama usia 7 bulan, itu kan salah satu resiko. Iya. Salah satu resiko gara-gara Bapak membantu orang yang kena sakit lumpuh, malah Bapak yang diserang balik. Iya. Nah, di pengobatan yang lain ada enggak, Pak? Serangan balik dari musuh-musuh itu. Jadi maksudnya? Serangan balik dari orang yang Bapak obatin. Oh, maksudnya orang benar. Berarti orang yang sakit mau membalas. Iya. Itu tidak Bapak kasih. Bapak tadi kan sakit. Iya. Dia tahu dia kena santet. Dia tahu pengolahan daripada perdukunan. Iya. Nah, ada itu. Ada yang minta balas kan? Ada yang minta balas. Jadi dia datang, Pak, ini macam mana Pak? Kami mau membalas. Kata dia. Nah, karena kami membalas Pak, sakit hati. Nah, jadi Bapak jawab. Kan itu. Kan kamu sudah berjanji. Kata Bapak. Kamu sakit diobati. Kalau sudah diobati sehat, ya sudah. Kenapa kamu mau membalas? Kata Bapak. Nah, kalau kamu mau membalas, salah. Nah, sekarang kau rasoi. Kata Bapak. Kalau memang betul, kata Bapak, kamu benar. Di dalam sakit kamu ini, kamu tidak bersalah. Orang itu yang bersalah. Nah, kamu jadikan apa orang itu, Pak? Tidak dijawab. Nah, baiklah, akulah yang menjawab. Nah, orang itu akan kena hukuman. Jadi, dia harus tanggung jawab dengan perbuatan dia. Berarti niat orang itu pengen menyakiti orang yang sudah nyantet dia, Pak? Ya, dia mau balas dendam. Balas dendam ya. Jadi yang dinamakan balas dendam itu Bapak tidak mau. Sedang dia mau ngupah Bapak lagi. Untuk nyakitin orang. Sedang Bapak tidak mau. Kalau Bapak jalankan berarti Bapak salah. Nyala dari tarekat ya. Nah, nyalahi Bapak. Nah, cuman Bapak bagi tahu ke dia, kalau memang betul kamu benar, nah orang itu dia harus tanggung jawab. Karena dia bersalah. Ada hukumannya nanti, Bapak. Ada hukumannya nanti, Bapak. Nah, orang itu akan tanggung jawab dia. Dia harus tanggung jawab. Tidak usah kamu membalas. Tahulah Tuhan nanti yang membalas. Bapak. Nah, yang penting kamu selamat. Nah, kalau kamu mau main balas-balasan, apakah kamu sanggup menahan lagi kalau dia balas lagi? Kan dia balas lagi. Tentu orang ini balas lagi. Itu yang Bapak tidak mau. Akhirnya kan berantem, bentrok. Itu nyala. Tidak boleh. Nah, unsur dendam tidak boleh. Lagi pula kan unsur dendam kan memang suatu sifat yang dibenci sama Allah, Pak ya. Ya. Nah, jadi untuk pembalasan itu kata Bapak, ya, kesalahan dialah nanti yang menghukum diri dia. Jadi kalau memang betul orang itu bersalah, dia berbuat kamu nyanyi macam ini, tidak. Nah, itu kesalahan dia nanti akan menghukum diri dia. Itu pasti, itulah karma untuk dia. Itu karma, Pak ya? Itu karma. Itu harus dia. Berarti kalau orang bilang apa yang ditanam itulah yang dipetik itu ya. Nah, karena di waktu aku melapap niat pengobatan kamu, itu yang aku lapapkan, yang aku sebutkan. Itu yang aku sebutkan. Jadi aku tidak mau nyelimpang, Pak. Nah, itu. Nah, kalau ini ada juga nih Pak, mau menjawab sekalian pertanyaan dari sahabat-sahabat sebuah kisah misteri kan. Kan Bapak bilang tadi ilmu keturunan yang mendampingi, yang memberikan petunjuk, memberikan perlindungan. Ada beberapa sahabat yang menanyakan ciri-ciri orang yang memiliki dampingan. Seperti apa kira-kira Pak? Jadi kalau itu yang ditanya, itu Bapak jawab, ketawa Bapak.
Itu Bapak jawab ketawa. Itu. Ha. Jadi yang sebenarnya itu ada rahasia-rahasia yang di diri orang itu tadi, di tubuh dia. Itu ada tanda-tanda. Oh. Itu ada tanda-tanda. Sudah ada tanda-tanda di diri dia. Kalau Bapak tahu, tapi tidak bisa Bapak ceritakan. Ada tanda-tanda. Ada tanda-tanda khusus ya Pak ya? Ada tanda-tanda di diri dia. Apakah itu dari keturunan yang mengikuti? Kan itu. Ha. Nah, apakah datang sendiri? Ha. Apakah permintaan dia? Itu ada 3. Oh. Ada yang datang dewek, ada permintaan dia, Permintaan itu dalam arti kata memang nuntut ilmu ya, menuntut ilmu. untuk dapat pendamping ya. Untuk mendapat penamping. Ada yang memang dari Ada memang keturunan. ada yang dari keturunan. Itu. Nah kalau Yang dari keturunan berarti itu mengambil garis dari atasan dia. dari atasan. Ada tak datuk dia buyut dia yang pengolahan ilmu gaib kebatinan? Nenek ataupun datuk dia? Ataupun nanti tiba di bapak dia tak jadi, dia anaknya masuk balik. Yang penting ada silsilah dari atas. Ada ya. silsilah dari atas, itu bisa. Dan juga tanda di tubuh manusia itu tadi ada. Banyak itu tanda-tanda. Nah kalau untuk menandakan pendamping yang kita rasakan itu baik ataukah buruk itu dari mana tuh Pak? Jadi kalau untuk menandakan itu yang pendamping ada rasa dari kita baik atau buruk, itu tergantung yang kita rasakan sehari yang kita bawa. Jadi kalau terasa kita, sifat kita mau marah terus, kan itu sudah tahu, mau merasa iri sama orang, kan itu. Nah sudah itu apabila kita dengan orang berbeda, itu jiwa kita, perasaan kita itu berubah sendiri dan pemikiran kita sering pusing sendiri. Berarti itu yang di kita tidak bagus. Itu yang kita tidak bagus. Jadi kalau kata orang Jambi, yang ikut kita itu panas. Jadi yang ada mengikut kita, perasaan kita tenang. Kita tidak mudah terpancing dengan emosi. Jadi istilahnya kita ada bimbingan daripada untuk sabar. Ada bimbingan untuk sabar. Nah berarti itu baiklah. Tapi kalau tidak ada bimbingan untuk sabar, itu pasti yang ikut kita itu orangnya kasar. Ibaratnya ada kawan, itu orangnya kasar, Jahat ya. Jahat. Nah itu. Berarti itu balik ke rasa kita. Nah Pak? balik rasa ke diri kita. Rasa ke diri kita, terus kelakuan kita sehari-hari ya. Tingkah laku Tingkah kita, laku kita ya. perbuatan kita. Nah, Itu. kami juga pernah sering ngalamin tuh Pak. Bukan beberapa kali sih, sering sebenarnya. Kejadian seperti apa ya? Bukan kebetulan sebenarnya. Seperti ada bisikan kalau jangan pergi ke sana, kalau pergi ke sana nanti bahaya. Nah, itu apakah faktor feeling apa memang dari bisikan dari dampingan? Kalau yang macam itu, ya, itu bukan bisikan, bukan feeling, itu rasa daripada jiwa, berarti rasa dari tubuh, rasa dari hati naik dia ke pemikiran, berarti rasa dari tubuh kita. Itulah yang dikatakan firasat. Itu. Jadi diri kita lah yang mengatakan itu. Nah, bukan ada yang bisik ke kuping kita, bukan. Nah, jadi itulah yang dikatakan kekuatan batin yang di dalam tubuh kita. Oh, berarti kekuatan batin ya. Kekuatan batin yang di dalam tubuh kita, bukan kekuatan zuhir, bukan kekuatan yang nampak, kekuatan yang tidak nampak yang ada di dalam tubuh kita. Nah, itulah yang hati kita tadi yang memberitahu, dia langsung naik ke pemikiran. Di situ yang tahu tadi di pemikiran kan? Iya. Nah, pemikiran kita yang mengatakan itu. Jangan kau pergi. Kan itu pikiran kita. Dasarnya daripada hati kita yang mengatakan itu tadi. Tahu kita kan? Nah, tapi ditambah lagi, sudah ada rasa di hati kita, pemikiran kita terucap. Itulah perkataan batin. Oh. Itulah perkataan batin.
Jadi perkataan batin jangan dimainkan. Itu tidak boleh. Bahaya. Nah, makanya harus yang orang bisa memunyuk sebenarnya sekian kadar persen seluruh manusia bisa dia memakai itu. Tapi dengan dasar harus membersihkan dulu hati dia. Baru membersihkan pikiran dia. Barulah masuk sekitar 30%. Membersihkan hati maksudnya gimana itu, Pak? Hah? Membersihkan Nawa itu niat kita. niat. Nawa itu kita yang pertama, itulah yang di hati. Terakhir bersihkan pikiran kita. Pikiran itu tidak boleh kita pikiran kita untuk penganiayaan orang. Seumpama kita berjalan, kita tahu ada sarang peringat, sarang tawon. Kita sudah tahu itu sarang tawon. Kok ngapa? Kita punya kawan kita suruh lewat situ, sedang kita lewat bukan tempat tawon, akhirnya digigit tawon. Nah, itu pemikiran kotor. Itu tidak boleh. Yang seharusnya pemikiran yang bersih tadi, orang pengolah kebatinan itu tadi, yang ada tawon tadi dikasih tahu sama kawan tadi, jangan lewat situ, tidak boleh, itu ada tawon, lewat sini. Itu yang pemikiran. Berarti bukan dari bisikan pendamping atau apa, Pak ya? Berarti Bukan. firasat ya. Ya. Firasat yang I think- suara batin ya. Itu. Jadi yang dikatakan batin itu iya batin. Yang dikatakan batin suatu zat yang tidak diketahui oleh manusia, semata hanya Allah yang tahu. Jadi yang tahu itu Allah dengan kita. Sebagai contoh, Bapak diam. Bapak sudah tahu gelas yang Bapak mau pegang, apakah kamu tahu? Itu kan tidak tahu, tapi Allah tahu niat kita untuk gelas. Itulah Batin. yang dikata batin. Tidak tahu apa yang kita baca di dalam. Nah, itu kalau menanyakan hal itu. Oke lah. Oke, sahabat semuanya, demikian bincang-bincang saya di sesi batin segmen pertama di malam Jumat ini. Dan insya Allah ke depan jika diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, sesi batin kedua akan ditayangkan pada malam Jumat berikutnya, masih bersama ayah saya. Di sesi batin ini memang saya khususkan untuk membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia spiritual dan dunia gaib, yang mana memang pembahasan ini merupakan sudah makanan sehari-hari yang dilakukan oleh keluarga kami ya, bukan ayah saya saja ternyata ya, memang dari keturunan kami yang memiliki kemampuan titipan kemampuan dari Allah untuk dapat menolong sesama yang kesusahan, gitu Pak ya. Iya, kesusahan. Jadi insya Allah di segmen ke depan saya akan membahas masalah ini lebih dalam lagi. Mudah-mudahan kami diberikan kesehatan, umur panjang agar dapat berbagi dengan sahabat semua. Kalau sahabat-sahabat ingin bertanya kepada ayah saya, bisa langsung tuliskan di komentar atau DM ke Instagram saya. Linknya sudah ada di deskripsi. Sahabat bisa bertanya dan insya Allah pertanyaan sahabat akan kami jawab, akan ayah saya jawab di segmen batin di sesi berikutnya. Mudah-mudahan kisah ini, cerita yang disampaikan ayah saya ini bisa kita ambil pelajaran. Di sini saya mengambil hikmah bahwa kalau tidak ada pertolongan dari Allah pada malam itu, ya, perlindungan dari Allah, mungkin hari ini saya tidak dapat berbagi cerita, berbagi kisah dengan sahabat semua. Karena di usia kandungan 7 bulan, ibu saya sudah mendapat serangan santet yang merupakan kiriman yang ditujukan untuk ayah saya. Dan kalau memang tidak ada pertolongan dari Allah pada malam itu, beliau sudah tidak ada lagi dan saya juga tidak ada lagi di sini. Tidak dapat duduk di sini bercerita ke sahabat semua. Jadi di sini saya dapat menyimpulkan bahwa kekuatan yang diberikan kepada Allah, keyakinan kita atas kekuatan beliau merupakan adalah kekuatan terbesar yang ada di alam semesta ini untuk menangkal hal-hal gaib, kiriman santet. Dengan keyakinan kita atas kekuatan Allah, hanya seujung kuku dari kekuatan Allah yang diberikan kepada kita untuk menangkal hal-hal tersebut. Semoga kisah ini bisa dijadikan pelajaran. Sesungguhnya memang dunia diciptakan dua sisi, kehidupan manusia dan alam gaib.
kehidupan kita berdampingan, namun tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita lihat. Atas izin Allah lah, orang-orang yang diberikan kemampuan, dititipkan kekuatan, mereka lah yang dapat mengungkap misteri-misteri seperti ini. Demikian kisah misteri kali ini di sesi batin. Saya Rio Wijaya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat-sahabat yang selalu memberi dukungan, memberikan support agar channel ini terus berkembang. Semoga pelajaran dari kisah-kisah misteri yang saya ceritakan menjadi tuntunan untuk kita ke depan. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.